Perkenalkan, nama lengkap saya Afelina Setiadaina dengan NPM 2410 3050. Saya dari kelas 224B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi kurikulum dan prinsip-prinsipnya, dan juga gimana saya sebagai calon guru bisa menjelaskan dan menerapkannya di dalam kelas. Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu sebagai panduan guru dalam mengajar. Kurikulum membantu guru mengetahui apa yang harus diajarkan, kapan dan dengan cara apa, biar siswa belajar sesuai kebutuhan zaman. Misalnya sekarang ini banyak teknologi yang harus dimasukkan juga ke pelajaran, membentuk karakter dan nilai. Tidak cuma soal pelajaran, tapi juga sikap siswa dibentuk lewat kurikulum. Yang berikut sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Misalnya menciptakan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan cakap sesuai dengan zamannya. Yang berikut sebagai pedoman siswa dalam belajar. Siswa jadi tahu pelajaran apa saja yang akan dipelajari di tiap tingkat atau semester. Yang berikut sebagai alat penilaian hasil belajar siswa. Kurikulum jadi dasar buat mengukur keberhasilan belajar siswa. Yang berikut sebagai alat pengembang potensi siswa, mendorong siswa tumbuh secara utuh, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang berikut sebagai fungsi sosial, membentuk siswa agar mampu hidup bermasyarakat dan menghargai perbedaan. Yang berikut sebagai pengatur kegiatan belajar di sekolah. Kurikulum membuat proses belajar terstruktur dan terencana, tidak asal-asalan atau tidak sembarangan. Sebagai alat integrasi budaya dan nilai bangsa, kurikulum juga menjadi media untuk menanamkan budaya Indonesia dan menjaga identitas bangsa. Yang berikut sebagai alat evaluasi belajar siswa. Kurikulum menetapkan apa yang harus dicapai siswa, jadi bisa dipakai untuk mengukur apakah siswa mencapai target atau tidak. Setelah membahas tentang fungsi kurikulum, di sini juga saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar kurikulum. Prinsip yang pertama itu prinsip relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan zaman. Yang berikut prinsip fleksibilitas, bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, sekolah, dan lingkungan. Yang berikut prinsip efisiensi, waktu dan sumber daya digunakan sebaik mungkin. Yang berikut prinsip keseimbangan, mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Di sini saya akan membuat contoh konkret. Contoh nyata di dalam kelas. Walaupun saya belum praktik langsung, saya membayangkan saat saya mengajar di kelas 2 SD pada tema atau topik kebersamaan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan kegiatan kebersamaan di rumah dan di sekolah. Lalu saya merancang pembelajaran seperti ini. Saya awali dengan tanya jawab. Contohnya itu, apa yang kalian lakukan bersama orang tua di rumah? Lalu saya putarkan video pendek tentang kegiatan gotong royong dan makan bersama. Setelah itu, siswa menggambar kegiatan kebersamaan versi mereka sendiri. Di akhir kegiatan tersebut, mereka menceritakan gambar mereka di depan teman-teman. Di sini rencana guru dalam menerapkan kurikulum. Sebagai calon guru, kita harus yang pertama itu membuat RPP sesuai kebutuhan murid. Guru menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang jelas. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode atau cara mengajar, media atau alat bantu, penilaian hasil belajar siswa. Yang berikut menyiapkan media dan sumber belajar. Guru menyiapkan alat bantu belajar seperti gambar, lagu anak-anak, video animasi, benda nyata.
Yang berikut, memakai metode belajar yang aktif, bukan cuma ceramah. Yang berikut, kasih penilaian kepada siswa, bukan cuma dari nilai ujian, tetapi dari sikap mereka, keterampilan, sama juga keaktifan siswa di dalam kelas. Yang berikut, melakukan penilaian dan refleksi. Setelah pembelajaran, guru mengecek apakah siswa memahami materi ini atau tidak, dan mana yang belum paham, dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi, kesimpulannya yaitu, rencana guru dan menerapkan kurikulum tidak hanya soal mengajar, tetapi juga memahami kondisi siswa, menyiapkan alat, memilih cara mengajar, dan menilai proses belajar dengan baik. Oke, baik teman-teman. Itu saja materi yang saya akan bahas. Terima kasih.